Putra Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang mengikuti ibadah dari gereja ini atau yang mengikuti dari live streaming, Tuhan memberkati persekutuan kita hari ini, ibadah minggu kedua setelah Trinitatis. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dituliskan berdasarkan 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai ayat yang ke-21 yang menjadi firman Tuhan minggu kedua setelah Trinitatis hari ini. Saya bacakan untuk kita, Bapak Ibu, silakan mengikuti dalam hati, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, lalu menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan dituliskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa Elia menjadi seorang nabi, raja yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu bernama Raja Ahab. Dan Raja Ahab dikenal bukan karena prestasinya, tetapi kebobrokan bangsa itu menyembah dewa Baal. Dan yang paling mempengaruhi dia membuat kebijakan adalah istrinya Isabel. Jadi banyak keputusan-keputusan Ahab yang pada awalnya dia mau membawa bangsa itu lebih takut kepada Tuhan. Tetapi istrinya Isabel lebih mempengaruhi dia. Dan akhirnya Ahab membawa bangsa itu semakin menjauh dari Tuhan. Bangsa itu menyembah dewa Baal. Dan Nabi Elia diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa itu kembali menyembah Tuhan Allah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudari? Perjuangan Elia membuat dia mengalami satu keletihan dalam pelayanannya. Kita harus melihat dari ayat dan pasal sebelumnya, sebelum kita masuk kepada khotbah hari ini. Jadi ada satu peristiwa yang saya yakin Amang Inang mengingat peristiwa ini, peperangan mereka di atas Gunung Karmel.
di mana Elia menantang Izebel bersama juga dengan nabi-nabi palsu yang menyembah Baal. Bawalah lembumu, dikatakan pada pasal 18. Lalu bawalah lembumu dan letakkanlah itu di atas perapian, aku pun akan melakukannya. Suruhlah seluruh Israel berkumpul menemui aku di Gunung Karmel, kata Elia. Dia mau membuktikan bahwa Allah mereka tidak ada. Itu hanyalah dewa-dewa yang tidak seharusnya disembah. Jadi Elia menantang, ayo ke Gunung Karmel kita buktikan siapakah Allah yang sesungguhnya. Itu dapat kita temukan pada pasal 18 Amang dan Inang ayat 19. Lalu setelah itu terjadilah apa yang dimintakan oleh Elia. Dikatakan bahwa sebenarnya Elia tinggal sendiri. Ayat 22, jadi banyak nabi di Israel tapi semua dibunuh oleh Izebel. Satu yang tertinggal yaitu Elia. Kemudian maka nanti ada pemanggilan selanjutnya Elisa. Jadi sebenarnya semua nabi itu sudah dibunuh oleh Izebel karena dia begitu tidak suka terhadap para penyembah Tuhan Allah. Kemudian Elia mengambil satu tindakan untuk menantang mereka membuktikan siapakah Allah yang sebenarnya. Lalu dikatakan ayat 23 pada pasal 18, berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menyalakan api. Jadi api itu harus datang dari Allah yang mereka sembah. Dan Elia melakukan hal yang sama. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari ayat 24, biarlah engkau memanggil Allahmu, kata Elia. Dan aku akan memanggil dalam nama Tuhan. Siapakah yang menjawab dengan api? Dialah Allah. Lalu seluruh rakyat itu menyahut. Oh ya, baik juga ini. Mari kita buktikan. Kira-kira demikian. Bukan begitu kan? Kalau suka kita membuktikan. Wah, rame ini. Kalau zaman sekarang udah langsung viral ini. Ya, FYP kalau di TikTok. Di YouTube juga ya, langsung di Facebook semua. Karena akan ada pertarungan hebat, kira-kira demikian. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudari pada pasal 18 ayat 25 dan seterusnya. Pada ayat 27 mereka sudah minta dari pagi sampai tengah hari. Mereka berdoa, ya Baal jawablah kami, kira-kira begitu. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Mereka membuat sebuah seruan-seruan supaya api ini menyala. Mau membuktikan. Tapi sampai tengah hari, kalau Alkitab menuliskan Elia mulai mengejek mereka. Jadi mengejek ini sudah ada zaman perjanjian lama sudah ada ya. Elia yang memulainya berarti. Lalu Elia mengejek mereka, katanya, panggillah keras-keras. Bukankah dia Allah? Mulai sombong ini ya. Kira-kira begitulah, tapi tidak sombong lah. Tapi mau mengatakan tidak ada Allahmu itu. Kemudian mungkin ia sedang merenung, kata si Elia. Bukankah dia Allah? Mungkinkah ia sedang merenung? Atau mungkin ada urusannya? Atau ia bepergian? Gimana perasaan Bapak Ibu kalau diledek begitu? Udah lagi perang terus diledek begitu. Lihat Elia. Mungkin ini ada darah-darah Bataknya sedikit ya. Mungkin dia merenung. Mungkin dia sedang berpergian. Kata si Elia begitu meledek mereka. Karena api itu tidak kunjung ada. Kemudian saudara-saudara mereka terus memanggil. Menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Menyakiti dirinya. Jadi bangsa itu supaya Allahnya menjawab. Sampai ditoreh badannya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka, sehingga darah mereka itu bercucuran dari tubuhnya. Tapi adakah dijawab? Tidak. Sudah disakiti tubuhnya, dirinya. Tapi ayat 29 setelah lewat tengah hari mereka seperti kesurupan. Pada waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak juga ada suara. Lihat,
siapa yang tidak menyembah Tuhan Allah dengan setia, mereka mengalami sakit bukan hanya pikiran tapi fisiknya pun. Itu dibuktikan dari peperangan di Gunung Karmel ini. Jadi saudara-saudari, siapapun kita yang tidak setia kepada Tuhan, bukan hanya tidak diberkati kita, tapi juga secara fisik, mental kita tidak mengalami kesehatan jiwa. Makanya orang yang tidak setia menyembah Tuhan itu seperti orang yang stres, sedikit-sedikit frustasi, sedikit-sedikit langsung merasa kegagalan itu sangat memukul perasaan batinnya. Tidak seperti orang yang setia melayani Tuhan, dia tetap tegap, teguh, percaya pada Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika Elia sekarang bagian atau gilirannya, dia mulai mendekat dan seluruh rakyat itu mulai membuat dan meruntuhkan mezbah yang dibuat untuk dewa Baal mereka. Lalu giliran Elia lah melakukannya. Kemudian ketika Elia melakukan itu, dia mempersembahkan, dia berdoa. Demikian ayat 36 pada pasal 18 dituliskan. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui pada hari ini bahwa Engkaulah Allah di Israel dan aku ini hambamu, dan atas firman-Mu lah aku melakukan semuanya ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka akan berbalik kepadamu. Apa yang terjadi? Ayat 38. Ini kalau nggak terjadi nih api turun dari langit, giliran bangsa itu ngeledek si Elia. Mana Allahmu? Nah gitu kan, lagi merenung, jalan-jalan sama seperti si Elia tadi. Tapi ternyata ayat 38 menuliskan, lalu turunlah api. Tuhan melahap korban bakaran. Kayu, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Jadi api itu datang dan membakar. Persembahan itu habis semua, bahkan dikatakan sampai air yang di parit. Berarti kuat sekali. Api ini kan kalau ada api yang besar lalu ada air sedikit itu bisa kering. Ini berarti begitu kuat api yang turun sebagai tanda Tuhan itu ada. Kepada Elia lalu mereka mengatakan, seluruh rakyat sujud, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Itulah peperangan di Gunung Karmel sebelum nanti ini. Tapi saudara-saudari, akibat peperangan di Karmel yang membuktikan Elia menang, Izebel istrinya Ahab itu malah semakin marah dan murka. Bunuh Elia, perintah Izebel. Akhirnya Elia pergi bersembunyi. Dia tinggal seorang diri. Padahal sudah terbukti Allah siapa yang menang. Tapi Izebel justru semakin marah. Akhirnya pergilah Elia bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain tidak ada temannya. Dia seorang diri. Lalu tibalah dia di Gunung Horeb. Bagian dari pasal ini. Dia tiba di Gunung Horeb dan dia terlelah. Kalau Alkitab menuliskan dia mulai frustasi, dia mulai menceritakan, dia mulai ketakutan. Ayat 3, Elia pun ketakutan, lalu ia pergi menyelamatkan dirinya dan sampai ke Berseba di wilayah Yehuda. Ia meninggalkan hambanya di sana, tetapi ia seorang diri pergi ke gurun sejauh 1 hari perjalanan dan ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Ternyata Nabi Tuhan itu ada di satu kondisi, kalau bahasa sekarang burn out. Keletihan yang sangat-sangat. Sehingga dia bilang pada ayat 4 pasal 19, cukuplah sudah, sekarang Tuhan ambillah nyawaku. Alkitab menuliskan ayat yang keempat, sekarang ambillah nyawaku. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Jadi dia mengalami keletihan yang sangat. Jadi wajar ada satu sisi amang-inang. Melayani, melakukan dengan baik.
tapi tidak mendapat respon. Mungkin mengalami keletihan seperti yang dialami Elia. Sebagai amang inang sintua yang melayani, mungkin juga pernah ada di tahap itu. Dan Elia mengalami keletihan yang luar biasa. Tinggal aku seorang diri, sekarang aku bersembunyi. Dan dia berjalan dalam perjalanan 1 hari itu dia tidak makan. Sehingga ia tertidur. Ayat yang kelima. Ia terbaring dan tertidur di bawah pohon arar itu. Memang paling enak tidur di bawah pohon ya. Amang inang kalau yang udah pernah besar di Bona Pasugit bisa karena angin, karena udara, tertidur di bawah pohon. Saat kondisi itulah lalu dia bangun, dia makan dan minum, mulai kuat dan dia berjalan lagi selama 40 hari 40 malam. Berjalan 40 hari 40 malam Bapak Ibu. Kita bayangkan ya 1 bulan lebih kalau di kalender sekarang. Kita kalau disuruh jalan dari Tebet kemana ya? Ke Cawang. Udah langsung tidak kuat ya. Nah, panggil langsung dari aplikasi. Kalau enggak Alphard biru yang banyak parkir di sini. Bajai. Banyaklah. Tarhona merdalen lujanai naroha kan. 40 hari 40 malam akhirnya Elia berjalan. Elia bukan anak muda ya. Nah, suka kan bilang itu masih naposo masih bisa. Kalau kami yang udah tua ini. Suka anggar-anggar tua ya. Terus bilang dia ya muda non mulu ngama tua katanya. Jadi nanti yang ini yang muda ini harus merasakan yang dia rasakan. Dia ya muda non gitu. Padahal baiknya gak usah dibilang ya. Makanya sehat-sehat lah kau biar bisa kau jalan sampai tua. Itu lebih positif ya. Daripada dibilang, dia ya muda non mulu ngama tua songok kami. Jadi seolah-olah semua itu harus mengalami yang dia rasakan kan kira-kira begitu. Dia berjalan 40 hari 40 malam sampailah dia di Gunung Horeb. Disitulah Tuhan berbicara kepada Elia. Sedang apa kau Elia? Apa kerjamu di sini hai Elia? Kata Tuhan. Terus Elia bilang apa? Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Hanya aku sendiri yang masih hidup. Wah ini kira-kira Elia protes ini. Dan mereka berusaha juga mencabut nyawaku. Tapi firman Allah keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu kita masuklah kepada ayat 15. Jadi ayat 15 khotbah hari ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama percakapan Tuhan dengan Elia. Saat dia berada di atas gunung Horeb sesuai perintah Tuhan. Dikatakan bahwa pada ayat 15 firman Tuhan kepadanya, ini bagian pertama, nanti kita lihat bagian kedua. Pergilah, kembalilah pada jalanmu dan seterusnya Bapak Ibu saya tidak akan bacakan tapi sampai ayat yang ke-18 itulah percakapan Tuhan dengan Elia. Pergilah dan seterusnya ada banyak perintah Tuhan di sana. Lalu ayat 18, ayat 19 setelah Elia mendengar itu kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu Elia dengan Elisa. Elisa lah yang akan meneruskan pelayanan perjuangan Elia. Setelah mereka nanti bersama-sama melayani terlebih dahulu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian kedua hal menarik dari Elisa. Mari kita lihat, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan hari ini pada ayat yang ke-19. Katanya ada Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang lembu dan ia sendiri yang melakukannya. Berarti dapat dipastikan itu milik dia. Karena dia sendiri yang melakukannya. Yang kedua, yang dia lakukan untuk memelihara atau membajak 12 lembu itu ada di sekitar rumahnya, lahannya, miliknya. Jadi jarang sekali pada waktu itu ditemukan orang yang punya lahan yang besar bisa membajak cukup banyak lembu. Elisa termasuk salah satunya. 12 pasang lembu yang dibajak di dekat halaman atau miliknya. Dapat dipastikan kesimpulan kedua, dia orang yang cukup kaya. Tetapi kekayaannya itu tidak menghalangi dia untuk melayani Tuhan.
Maka ayat yang selanjutnya 20 dapat dipastikan juga dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Makanya dia bilang izinkan aku pamit dulu. Izinkan dulu aku pulang. Izinkan dulu aku mencium ayah dan ibuku. Dan aku akan mengikuti engkau. Dapat dipastikan dia orang yang baik dalam hubungan keluarga atau dengan orang tuanya. Dan dapat dipastikan juga Bapak Ibu Saudara-saudari ayat 21 dia orang yang sangat murah hati. Karena dia mengambil pasangan lembu lalu menyembelih dan memasak dan membagikan kepada orang-orangnya. Berarti dapat dikatakan ya orang-orang yang bekerja dengannya. Jadi dia orang yang sangat perhatian. Tidak pergi begitu saja tapi dia membagi-bagikan dulu makanan kepada orang-orangnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal menarik di poin percakapan yang kedua Elia dan Elisa dapat kita lihat bahwa tidak ada pelayanan yang membatasi Amang Inang untuk datang melayani Tuhan karena jabatan yang tinggi, karena kekayaan yang tinggi. Dalam pelayanan itu tidak ada pelayanan, inilah pelayan buat orang yang kaya, inilah buat orang yang tidak ada. Selain dalam hal teknis, lihat Amang Inang kalau pelayanan di tengah gereja HKBP, Amang Inang bisa lihat baju siapa yang bagus hari ini dari Inang Sintua berdua ini. Mana yang baju naik turun, kebaya asli berukat, gak kelihatan ya. Coba Amang Parhalado ini mungkin ada yang pakai kemeja merek apa begitu, kelihatan? Gak kelihatan. Menutupi semua keberadaan mereka di luar sana. Karena saat melayani Tuhan, semua sama di hadapan Tuhan. Tidak nampak. Selain daripada dalam teknis atau tradisi pemakaian jubah. Tapi makna teologis dalamnya adalah betapa kita di hadapan Tuhan saat memiliki jabatan tinggi pun di luar. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau menanggalkan semua itu. Dan kalau merasa di luar, aku bukan siapa-siapa, di punggungan pun aku bukan siapa-siapa, merasa tidak berharga. Tapi saat melayani Tuhan, engkau memiliki posisi yang berharga dan berangkat untuk melayani umat dan jemaat. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dua hal yang dapat kita terima dari khotbah hari ini adalah kesetiaan melayani Tuhan. Itulah topik hari Minggu ini. Kesetiaan diperlukan bukan hanya dalam hal melayani, tapi dalam berbagai aspek kehidupan. Orang yang setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Tuhan, aku mau 50 juta lah ada di saldoku. 500.000 pun tak bisa kau kelola dengan baik. Boro-boro 50 juta akhirnya Tuhan tidak berikan. Tapi orang yang bisa memanage dengan baik berkatnya, maka Tuhan percayakan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Oh Tuhan, aku maulah jadi manajer. Boro-boro jadi manajer, posisimu sekarang pun kau tak tanggung jawab. Tidak dapat melakukan yang terbaik dengan posisimu, Tuhan tidak berikan. Tapi siapa yang bertanggung jawab dari hal-hal kecil? Cuman Sintua biasanya aku, gak ada jabatan posisiku. Cuman terima tamunya aku kebanyakan 1 tahun ini ku tengok jadwalku. Siapa yang setia pada perkara yang kecil, engkau akan diberikan perkara yang besar. Tapi setia dulu dengan apa yang kita miliki. Untuk muda-mudi saudara-saudari di sini kalau ada naposo remaja saya lihat. Engkau mau karir yang lebih baik. Mau sesuatu yang lebih baik untuk masa depanmu. Apa yang ada padamu sekarang. Bertanggung jawab dengan baik dulu. Maka Tuhan akan berikan yang lebih lagi setelah itu. Kesetiaan itu sangat diperlukan. Bukan dalam hal rumah tangga saja. Bukan dalam hal pekerjaan saja. Tapi dalam pelayanan apalagi. Setia di tengah pelayanan, setia juga sebagai jemaat. Setia selalu beribadah. Kalau aku setianya aku sama HKBP. Kalau di kasih silet ini yang keluar darah, tulisannya HKBP. Waduh. HKBP doain. Ada yang setia kan? Jadi kalau anaknya dicari jodoh, kau cari orang Batak ya? Ya mak, kau cari HKBP ya. Kalau bisa Sintua mama atau bapaknya. Wah makin berat. Gak jadi-jadi lah nikah ya.
Banyak kali peraturannya. Kan begitu ya kalau orang tua kan, HKBP bukan, langsung HKBP HKBP ya. Kalau yang udah fanatik kali sama HKBP. Ada orang kan yang setia di kampungnya HKBP, dan datang lagi ke Jakarta dicari lagi mana HKBP, kira-kira begitu. Jadi ada yang setia, tapi ada yang nggak setia, nggak bertumbuh aku di situ, pindah. Ada satu keluarga memang, 2 tahun masih di sini udah pindah. Besok tahun depan pindah lagi, nggak bertumbuh aku katanya di gereja itu. Kayak mana mau bertumbuh, sama kayak pohon kan? Kalau bunga itu dimasukin ke pot yang ini. 2 minggu lagi dipindahkan ke pot ini, dipindahin, tumbuh gak amanginang? Gak tumbuh lah, gak tumbuh ya, gimana berakar, dipindah-pindah terus. Jadi amanginang ingin bertumbuh imannya harus setia. Jadi jangan merasa gak ada ini imanku bertumbuh di sini dan seterusnya. Harus ada kesetiaan, termasuk dalam hal beribadah. Tapi konteks hari ini kita akan belajar untuk setia melayani. Jadi untuk siapapun yang mungkin pernah mengalami keletihan, sudah melayani, dikecewakan, melayani dengan sungguh-sungguh. Cuman kita yang sepertinya capek sendiri. Sering panitia begitu kan. Kebetulan ini kita akan mengalami 2 peristiwa besar. Tahun ini tentunya pelayanan kita, panitia pesta huria, panitia pembelian rumah huria. Kadang nanti kalau dalam kepanitiaan ada satu yang merasa aku terus yang kerja. Capek sendiri. Sepertinya makan hati. Minumnya gak teh botol itu lagi. Karena makan apapun minum itu katanya. Kok aku sendiri ya? Pelayanan dalam Tuhan membutuhkan kesetiaan. Apa yang saudara terima, lakukan dengan sukacita. Tuhan akan berikan kekuatan. Elia diberkati sampai pada akhirnya diterangkat ke surga. Elisa melanjutkan perjuangannya. Tapi yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus sadar kalau kita mau melayani Tuhan. Amang-inang melayani dimanapun, di tengah keluarga pun pelayanan kita untuk anak-anak kita. Melayani di punguan atau melayani dimanapun, di kantor atau dimanapun saudara berada. Ketika kita melayani dan ingin membuat sesuatu yang benar tapi tidak mendapatkan respon yang baik. Lalu kita terus berusaha. Saya mau katakan bahwa dalam pelayanan kita harus yakin tidak semua hal kita yang harus mengerjakannya. Daud pernah meminta dengan sangat pada Tuhan. Ya Tuhan, biarlah aku yang mendirikan rumah Tuhan, bait Allah. Tuhan berikan? Tidak. Tidak Tuhan berikan. Anaknya Salomo. Jadi dalam membangun sesuatu misalnya di tengah gereja atau apapun, jangan paksakan harus kita. Mungkin generasi selanjutnya lah yang akan Tuhan percayakan. Tapi apa yang kita telah mulai tidak akan padam. Tidak akan mati dengan sia-sia. Jadi mari tetap setia melayani Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia melakukan kebaikan di tengah rumah tangga juga sebagai pelayan kita kepada keluarga, kepada suami kita, istri kita. Yang kedua, saudara-saudari tetaplah setia melayani seperti Elia walaupun pernah mengalami keletihan, burnout. Dia mengalami kesedihan sampai dia bilang mati saja. Baru ke anaknya suruh tidur dulu. Jangan langsung dipaksa ya. Nanti menantang itu marah. Udah marah dipaksa lagi ya biar dulu tenang ya. Nanti menantang itu marah. Udah marah dipaksa lagi ya biar dulu tenang. Baru bicara. Itu juga kan ilmu psikologi. Jadi memang Alkitab ini mengisahkan banyak hal yang luar biasa. Kalau mengalami keletihan, kalau mengalami satu kondisi sepertinya kita mulai merasa berjuang tapi sepertinya gagal dan tidak ada respon yang baik. Ternyata ada kondisi kita boleh tenang sejenak. Bukan berarti meninggalkan, harus tetap setia. Tapi mari berbicara tenang dulu dengan diri kita, lalu lanjutkan lagi perjuangan itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang ketiga kita belajar dari Elisa. Walaupun kisah Elisa nanti masih banyak di pasal-pasal selanjutnya, tapi pasal ini hanya sampai berakhir ketika Elisa mengikuti Elia. Tapi poin utama adalah bagaimana Elisa meninggalkan keberadaannya sebagai orang yang nyaman, beruntung, orang yang kecukupan mengikuti Elia yang tentunya dalam perjalanan mereka akan mengalami banyak tantangan, makan tidak makan, panas terik, tadinya dia nyaman, memang tidak ada pelayanan yang nyaman. Melayani di gereja enak juga melayani di gereja ini. Nanti kalau rapat ada konsumsinya. Bukan itu ya. Melayani laku kayaknya
nyaman begitu. Tidak ada pelayanan yang Tuhan janjikan mendatangkan kenyamanan. Pasti ada dinamikanya. Di pelayanan sekolah minggu, di pelayanan remaja, naposo, ama, ina, sampai lansia pun. Kalau lansia mungkin lebih tenang lah, udah pada tua. Semuanya ada dinamikanya. Semua ada dinamikanya. Pelayanan sebagai seksi musik, pelayanan sebagai multimedia yang ada di belakang sana. Yang kalau ada salah sedikit, mana multimedia ini? Langsung gitu kan. Pelayanan sebagai apapun, semua dinilai oleh Tuhan. Tidak ada pelayanan yang besar dan kecil. Kalau liturgis hari ini pelayanannya lebih besar daripada yang nerima tamu. Tidak ada. Bahkan Amang Inang pulang dari sini nanti ngambilin sampah dari bangku-bangku. Itu pelayanan saudara. Itu nilainya sama tidak? Tidak ada yang bisa mengatakan ini lebih besar. Pendeta lebih banyak lagi berarti ya. Nilai poin pelayanannya. Karena yang sayang khotbah. Tidak ada. Yang ngumpulin persembahan, baca warta, pelayanan apapun, hanya mandok hata, hanya nerima tamu tadi di depan sana, senyum menerima Amang Inang. Semua sama di hadapan Tuhan. Tapi pelayanan dilakukan dengan hati. Karena itu mari melayani dengan setia, bukan hanya dalam konteks di gereja, tapi untuk Amang Inang di tengah rumah tangga. Layanilah anak-anakmu dengan penuh tanggung jawab dan kasih setia. Suami kepada istri, istri kepada suami. Semua hal yang dapat kita lakukan, kita kerjakan dengan kesetiaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.